Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa wajib kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, maka kita akan menyinggung sebuah topik tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap harta. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya harta secara zatnya tidaklah dicela dan tidak juga dipuji. Allah Subhanahu wa taala tidak mencela harta karena harta tersebut dan juga tidak memuji harta karena harta tersebut. Akan tetapi semuanya kembali kepada sang pemilik harta. Bagaimana sikap dia dalam menghadapi harta tersebut. Dia bisa menjadi tercela dan dia bisa menjadi terpuji. Adapun harta tersebut secara zatnya tidak dicela dan juga tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya adalah berlindung dari fitnah harta, dari fitnah kekayaan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari fitnah kemiskinan. Ya. Sebagaimana harta tidak dipuji, kekayaan tidak dipuji dan tidak tercela pada zatnya, demikian juga kemiskinan tidak dicela dan tidak dipuji pada zatnya. Akan tapi bergantung kepada orang yang menghadapi kekayaan atau orang yang menghadapi kemiskinan tersebut. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarri al-ghina wal faqr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya neraka jahanam, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahanam. Wa min syarril ghina wal faqr. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan kekayaan dan dari keburukan kemiskinan. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min syarri fitnatil ghina wa syarri fitnati al-faqr. Yaitu aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukannya fitnah kekayaan dan keburukan dari fitnah kemiskinan. Oleh karenanya kita dapati nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala pun ada yang kaya dan ada yang miskin. Kalau seandainya kekayaan itu tercela pada zatnya, ya tentunya tidak boleh seorang nabi kaya. Dan seandainya kemiskinan itu dipuji pada zatnya, maka tidak boleh juga seorang nabi menjadi nabi yang kaya. Akan tetapi kita dapati sebagian nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kaya, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, kekayaan yang luar biasa. Demikian juga Nabi Daud alaihi salam dengan kekayaan yang luar biasa. Kita dapati juga sebagian nabi dalam keadaan miskin, seperti Nabi Isa alaihi salam, ya, yang hidup dalam keadaan miskin. Nabi Ayub alaihissalam, ya, yang juga pernah diuji dengan kemiskinan. Ya. Demikian juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya,
secara umum beliau hidup dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan miskin. Oleh karenanya dari sini jelas bahwasanya kekayaan dan kemiskinan, ya, tidaklah tercela dan tidaklah dipuji pada zatnya, tetapi tergantung pada orang yang menghadapi kekayaan tersebut atau kemiskinan tersebut. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, al-faqr wal ghina matiyatani la ubali ayyahima rakib. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kekayaan dan kemiskinan adalah dua tunggangan yang aku tidak peduli aku menunggang yang mana. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Entah Allah menjadikannya seorang kaya atau Allah menjadikan dia seorang miskin. Yang dituntut adalah bagaimana seorang menghadapi kekayaan dan kemiskinan tersebut. Dan dua-duanya merupakan ujian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kata Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami benar-benar akan menguji kalian bisyar, di antara tafsirannya dengan kemiskinan. Kami akan menguji kalian dengan kemiskinan. Bil khair, kami akan menguji kalian dengan kekayaan. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Ini jelas bahwasanya kemiskinan juga merupakan ujian. Kekayaan juga merupakan ujian. Karenanya jangan sampai seorang menyangka bahwasanya jika dia diberi kekayaan berarti dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dia diberi kesulitan harta berarti dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar. Seorang yang, ya, diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga ujian. Dia juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan. Sebagaimana seorang miskin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinannya. Yang dituntut dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana seorang muslim menghadapi kemiskinan tersebut dan bagaimana sikap seorang muslim menghadapi harta dan kekayaan tersebut. Para ulama telah khilaf mana di antara dua orang ini yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang miskin yang bersabar atau seorang kaya yang bersyukur, ya. Seorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus menggunakan hartanya di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan harta tersebut, dengan menginfakkan harta tersebut pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang miskin, dia harus bersabar dengan, ya, ujian yang Allah berikan kepada dia dengan kurangnya harta, yaitu dengan sikap bersabar. Mana yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang kaya bersyukur atau yang miskin bersabar? Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang hal ini dan dia mengatakan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara keduanya. Mana di antara yang keduanya yang paling bertakwa? Apakah bertakwa dengan si kaya bertakwa dengan rasa syukurnya, ataukah si miskin bertakwa dengan sabarnya? Akan tetapi kalau kita disuruh milih jadi miskin bersabar atau kaya bersyukur, mana yang kita pilih? Sepakat atau khilaf? Kayaknya sepakat, milih kaya bersyukur. Ini sifat dasar manusia ya, kalau disuruh milih mana? Milih diuji dengan kekayaan atau diuji dengan kemiskinan? Kebanyakan kita merasa pede dan merasa lebih baik saya diuji dengan kekayaan, toh saya akan menjadi seorang yang bersyukur. Ini perasaan kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Akan tetapi kenyataannya, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, kebanyakan orang yang diuji dengan kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan mereka lulus. Dan kebanyakan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, dengan harta, kebanyakan mereka tidak lulus. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat penghuni surga kebanyakannya adalah orang-orang miskin. Maka antum berbahagialah kalau antum miskin. Mudah-mudahan antum termasuk dari penduduk surga. Karena kebanyakan orang yang miskin lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang-orang yang kaya tidak lulus. Sehingga banyak di antara mereka dengan kekayaannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, angkuh dan sombong, ya, sehingga menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal ini dalam Al-Qur'an.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana sikap manusia yang sangat cinta kepada harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya seorang itu terhadap harta kecintaannya sangat amat kepada harta. Ini sifat manusia. Lihubbil khairi lasyadid. Ya. Sangat cinta kepada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa. Sampai-sampai kita dapati sebagian orang benar-benar menyembah harta. Seluruh aktivitasnya, seluruh kegiatannya semata-mata untuk meraih harta, karena harta itu manis. Dan kita manusia memiliki tabiat, kita tahu bahwasanya kalau kita memiliki harta, kita bisa melakukan apa saja. Apa yang kita inginkan dengan harta. Itu sudah terpatri dalam hati kebanyakan orang. Bahwasanya kalau dia punya harta, dia bisa melakukan apa sih yang dia inginkan. Dia bisa memuaskan hawa nafsunya. Oleh karenanya banyak orang yang benar-benar menjadi penyembah harta. Dan Nabi SAW telah mengisyaratkan dalam hadis, kata Nabi SAW, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah. Kata Nabi SAW, celaka penyembah dinar dan celaka penyembah dirham. Ya. Orang-orang yang menghabiskan waktunya, aktivitasnya demi untuk mencari dinar dan demi untuk mencari dirham, emas dan perak yang mereka pikirkan. Apapun mereka terjang, ya, demi untuk meraih dinar dan dirham. Bahkan mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi, ya, emas dan perak, ya, demi harta. Jadi ini banyak manusia yang modelnya seperti ini, yang didoakan kecelakaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu hadhihi al-ummah al-mal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnahnya umat ini adalah harta. Fitnahnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harta. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, ya. Tetapi aku khawatirkan jika dipampangkan kepada kalian, ya, harta, rezeki, ya, sehingga kalian apa? Sebagaimana dibukakan kepada umat-umat sebelum kalian. Kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha, dan kalian akan berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta sebagaimana umat-umat sebelum kalian juga berlomba-lomba mengumpulkan harta. Fatuhlikukum kama ahlakatkum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka, ya, dunia tersebut, ya, harta tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan umat-umat terdahulu. Dan ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, ini kenyataannya betapa banyak, ya, kaum muslimin yang berlomba-lomba mencari harta sehingga lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terjadi permusuhan, terjadi pertikaian, terjadi pertengkaran antara sanak saudara, ya, terkadang antara anak dan orang tua, ya, antara kakak dan adik, ya, silaturahmi terputus. Semuanya hanya karena permasalahan harta yang sangat kecil nilainya, ya, yang tiada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun inilah kenyataan yang ada, ya. Tatkala seorang muslim tidak memiliki sikap yang benar dalam menghadapi harta yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan binasa bersama harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Bahwasanya seorang itu akan berbuat tughyan, berbuat kezaliman, melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia merasa dirinya telah kaya, ya. Dia telah merasa dirinya telah kaya, memiliki harta, maka dia akan berbuat kezaliman. Ya, dengan harta tersebut jadilah dia angkuh, jadilah dia sombong dan berbuat kezaliman terhadap orang lain, ya. Bahkan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ada beberapa perenungan yang harus kita renungkan tentang masalah harta, ya. Tentang hakikat dunia, tentang hakikat harta. Di antaranya ikhwani fillah azanillahu ayyakum, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia dalam mencari harta tidak pernah puas. Jangan seorang mengatakan, ya saya ingin ya punya harta sekian, terus saya berhenti. Kenyataannya kebanyakan manusia tidak pernah puas tatkala mengumpulkan harta. Kalau dia tidak menyisihkan waktunya untuk beribadah, dia mengatakan saya punya ini dulu, saya punya itu dulu, baru saya kemudian mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru saya sisihkan waktu untuk ikut pengajian. Sekarang saya kumpulkan harta dulu. Dia tidak akan pernah puas. Begitu dia sudah masuk dalam harta, sudah. Ya, cita-citanya untuk ikut pengajian, cita-citanya untuk melakukan ibadah-ibadah akan dia tinggalkan. Kenapa? Dia telah merasakan kelezatan harta. Karena harta itu lezat dan harta itu manis. Oleh karena dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab, labtagha wadiyan thalithan." Kalau seandainya seorang manusia memiliki ya dua lembah emas, punya dua lembah isinya emas semuanya, ya, maka dia tidak akan puas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Labtagha wadiyan thalithan." Maka dia akan mencari lembah yang ketiga untuk diisi dengan emas lagi. Kalau dia sudah punya lembah yang ketiga, dia akan membuka lembah yang keempat. Dan demikian manusia kalau sudah tenggelam dalam harta, tidak akan pernah puas. Oleh karena sejak awal, dia sudah mengatur dirinya untuk menyisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mencari harta. Adapun kalau dia sudah tenggelam dalam harta, ya, hanya sekedar cita-cita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya dia akan ya tenggelam dalam mencari harta tersebut. Wala yamla'u jawf ibni Adam illa turab, ya, dan tidak akan bisa ya menyelesaikan itu kecuali kalau mulutnya sudah dimasuki dengan tanah. Kalau dia sudah meninggal dunia, baru selesai cita-citanya dalam harta. Jadi kalau masalah harta, cita-cita yang tidak pernah selesai. Kata orang ibarat minum ya air laut, semakin diminum semakin haus. Semakin dirasakan kenikmatan harta, semakin ingin ya mencari tambahan, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan hakikat harta. Perkara berikutnya, ikhwani fillah azanillahu ayyakum, bahwasanya harta ya, pada hakikatnya sangat rendah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta ini yang dikejar-kejar oleh manusia, yang diperebutkan oleh manusia sampai terjadi pertikaian, pertengkaran, pemutusan silaturahmi, ternyata sangat rendah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya harta ini, dunia ini, nilainya sama dengan sayap seekor nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberikan kepada seorang kafir pun dari dunia ini seteguk air. Allah tidak akan berikan. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dunia ini nilainya lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah berikan harta ini kepada orang kafir. Karena yang berhak untuk merasakan kenikmatan orang muslim aja, orang yang beriman. Allah telah menciptakan orang beriman, kemudian dia beribadah kepada Allah. Mereka lah orang-orang beriman yang berhak untuk merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karena harta dunia ini nilainya lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk, karena nilainya lebih rendah, maka Allah berikan kepada orang-orang kafir. Kalau seandainya nilainya lebih tinggi daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Allah tidak berikan kepada orang kafir. Kita harus renungkan hal ini bahwasanya ya, dunia ini tidak ada bandingannya sama akhirat, sama sekali tidak ada bandingannya. Dan sering saya sampaikan hal ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha." Dan yang seperti ini banyak, hadis-hadis yang seperti ini banyak.
Suatu amalan lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Bayangkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah membuat permisalan. Ia mengatakan ya, makna permisalannya, kalau ada seseorang yang diberikan emas, taruhlah emas 2 kilo. Dan dia boleh menggunakan emas 2 kilo tersebut, akan tapi jangka penggunaannya terbatas. Hanya 3 tahun dia bisa menggunakan emas tersebut. Setelah itu emas tersebut akan hilang atau dikembalikan. Atau dia diberi misalnya secangkir susu, akan tapi tiap hari dia bisa minum secangkir susu tersebut sampai dia meninggal dunia puluhan tahun. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang berakal akan memilih ya, kenikmatan yang sedikit tetapi langgeng daripada kenikmatan yang banyak, sebongkah emas tetapi hanya sebentar. Setahun sudah selesai penggunaannya. Lebih baik dia memiliki kenikmatan yang sedikit tetapi berkesinambungan, tidak berhenti-berhenti. Demikianlah antara dunia dengan akhirat. Justru sebaliknya, akhirat merupakan bongkahan emas yang abadi, sementara dunia tidak ada bandingannya dengan secangkir susu. Kalau secangkir susu yang abadi lebih kita pilih daripada sebongkah emas yang hanya waktunya sebentar, kita lebih baik memilih secangkir susu yang abadi daripada sedikit sebongkah emas yang hanya waktunya sebentar. Apalagi disuruh memilih antara sebongkah emas yang abadi dengan secangkir susu, atau yang lebih buruk daripada secangkir susu. Orang yang berakal tentunya akan memilih bongkahan emas yang abadi. Itulah gambaran antara dunia dan akhirat. Bahwasanya kenikmatan yang Allah siapkan di akhirat ya, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Kenikmatan yang diperoleh seorang gara-gara sholat 2 rakaat sebelum subuh, yang terkadang kita cuekan, kita abaikan, tidak kita pandang 2 rakaat sebelum subuh tersebut, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena ganjaran yang akan kita dapatkan gara-gara 2 rakaat sebelum subuh tersebut abadi. Ganjaran yang sangat besar, kenikmatan yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah terbetik dalam hati kita, tidak pernah kita dengarkan. Kenikmatan tersebut, ganjaran akibat 2 rakaat sebelum subuh, dan kenikmatan tersebut akan abadi, tidak ada nilainya dengan dunia ini yang umurnya cuma sebentar. Inilah hakikat daripada dunia dan akhirat. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kebanyakan kalian ya tu'thirunal hayatad dunya, lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Kenapa? Karena akhirat adalah perkara yang gaib, sementara dunia ada di hadapan mata. Dan orang lebih mengutamakan apa yang dia lihat daripada janji-janji Allah. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya di sana ada akhirat dan di sana ada kenikmatan abadi, ya, maka dia akan lebih mendahulukan akhirat daripada kenikmatan dunia yang bersifatnya hanya sementara dan sangat sedikit. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Seorang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus sadar bahwasanya harta tersebut atau dunia tersebut adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik dia yang hakiki. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini sangatlah banyak. Bahwasanya harta tersebut adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dia memiliki kepemilikan yang hakiki, yang dia bebas menggunakan harta tersebut semau dia. Tidak. Tapi ada aturan yang Allah berikan kepada pemilik harta tersebut. Ibarat seorang yang menitip satu barang, dia menitipkan kepada orang lain, maka dia mengatakan silakan menggunakan barang ini, tapi saya punya syarat, saya punya aturan. Allah pun demikian. Allah memberikan harta kepada hamba-hambanya, memberikan dunia kepada hamba-hambanya, tapi ada aturan mainnya dalam penggunaan harta tersebut. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya harta hanyalah merupakan titipan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan, menundukkan bagi kalian apa yang ada di langit
dan apa yang ada di bumi, jami'an minhu, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya harta seluruhnya dari Allah, hanya dititipkan kepada manusia. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan berinfaklah kalian dari harta yang Allah menjadikan kalian sebagai mustakhlifin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian menguasai harta tersebut. Jadi Allah yang memiliki harta dan Allah yang menitipkan harta kepada kalian, dan kalian hanya sekedar mengurus harta tersebut. Namun harta tersebut hakikatnya milik Allah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atuhum min malillahi alladzi ataakum." Dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi harta kita ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala ada seorang Arab Badui, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada seorang Arab Badui yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun menarik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tarikan yang sangat kuat sehingga memberikan bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kasarnya tarikan tersebut. Namanya juga orang Arab Badui. Kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi 'indak." Kata dia, Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada pada kamu. Ini Arab Badui ngerti tentang hakikat hartanya Nabi, bahwasanya harta tersebut milik Allah. Coba kalau antum pergi ke orang kaya, antum bilang gitu, itu harta bukan milikku, milik Allah. Kalau gitu kasih saya sedikit. Tentu ini perkara yang kurang sopan, bahkan tidak sopan. Tapi orang Arab Badui ini ngerti. Dia Arab Badui, tapi sudah tertancap dalam dirinya bahwasanya seluruh harta pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi 'indak." Berikanlah kepadaku harta Allah yang kebetulan ada pada kamu, ya ini. Makna kalimatnya seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan Nabi memberikan harta kepada orang Arab Badui ini. Ini harus kita akui bahwasanya harta adalah milik Allah. Dan ini berlaku pada seluruh kenikmatan yang ada pada kita. Seluruh kenikmatan yang ada pada kita, baik harta maupun kenikmatan yang lain, adalah milik Allah dan hanya dititipkan kepada kita. Tidak boleh kita menggunakan nikmat tersebut, harta tersebut semau kita tidak boleh. Oleh karenanya bahkan para ulama menyebutkan tentang jasad. Kenapa orang yang membunuh diri dihukum berat di akhirat kelak? Barang siapa yang kata Nabi SAW, barang siapa yang bunuh diri dengan makan racun, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan racun tersebut. Barang siapa yang bunuh diri dengan melemparkan tubuhnya dari tempat yang tinggi, maka dia akan diazab oleh Allah juga demikian. Kenapa? Karena jasad dia adalah amanah dari Allah. Jasad dia bukan milik dia, tidak boleh dia gunakan jasad dia sembarangan. Jangan dia bilang, ini tangan-tangan saya potong terserah saya, tidak boleh. Ini badan-badan saya rusak terserah saya. Terkadang kita menegur orang yang merokok, kita bilang, "Pak, jangan merokok." Kata, "Ini badan urusan saya, kenapa kamu ngurus badan saya? Mau rusak jantung saya, mau rusak paru-paru saya, urusan saya, ini milik saya." Dia bilang, "Tidak bisa, Pak, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang merusak tubuhnya, maka dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mati bunuh diri karena makan racun, maka Allah akan siksa dia dengan makan racun di akhirat. Barang siapa yang mati karena merokok, di akhirat mungkin rokoknya gede kali, kita nggak tahu. Mati dengan merokok terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat." Ya. Karena hadisnya jelas, yang racun diracuni, yang mati karena merokok juga mungkin dikasih rokok oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api yang berbeda, dengan rokok yang berbeda. Allah alam bisawab. Oleh karenanya seluruh kenikmatan yang kita miliki amanah. Dan kita harus mengakui akan hal ini, tidak sebagaimana orang-orang kafir ya, yang lupa akan hal ini, sebagaimana Qarun tatkala ditanya tentang hartanya dia mengatakan, "Innama utitu ala ilmin indi." Saya ini punya harta karena ilmu saya. Dia tidak menisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah tentang tiga orang, yaitu yang buta, kemudian yang botak dan juga yang memiliki penyakit albino, yang tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh malaikat setelah mereka diberi harta, maka mereka mengatakan, "Innama waristuhu kabiran an kabirin." Ya. Bahwasanya aku mendapatkan harta ini dari nenek moyangku
Ya, dia lupa bahwasanya seluruh harta kenikmatan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika jelas bagi kita bahwasanya harta merupakan titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengetahui bagaimana aturan main sang penitip. Apa aturan mainnya dalam mengolah harta tersebut? Ada aturannya. Saya kalau nitipkan barang sama orang, saya bilang silakan gunakan barang saya. Tapi saya punya aturan main dalam menggunakan barang saya. Saya izinkan kamu menggunakan harta saya, tapi saya punya persyaratan. Apa persyaratan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki harta yang diamanahkan oleh Allah, yang dititipkan oleh Allah harta Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Mudah persyaratannya. Cuma agar mereka mempersiapkan jawaban dari dua pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana mereka mendapatkan harta tersebut, ya, dan dikemanakan harta tersebut. Ini pertanyaan yang sangat pendek dan setiap kita akan diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya dengan dua pertanyaan ini. Dari mana kamu memperoleh harta ini dan dikemanakan harta ini? Ini persyaratan Allah dalam menjalankan harta yang kita miliki. Dan betapa banyak orang sudah binasa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak bisa menjawab pertanyaan pertama, dari mana kau dapatkan harta ini? Dan pertanyaan Allah sangatlah detail. Per dolar Allah tanya, per rupiah Allah tanya, per real Allah tanya, satu real Allah akan tanya. Dari mana kamu dapatkan harta ini? Apakah dengan cara yang halal, ataukah dengan cara yang syubhat, ataukah dengan cara yang haram? Pertanyaan satu ini saja sudah bisa bikin orang banyak binasa. Apakah dengan mendolimi orang lain? Apakah dengan mengambil hak orang lain? Apakah dengan menjatuhkan hak orang lain? Ini sudah sulit untuk dijawab. Terutama orang-orang yang memiliki harta yang banyak yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Para koruptor kalau sudah ditanya ini langsung tewas. Bayangkan ya, kita karena sering naik berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ya melihat model-model jalan yang subhanallah banyak jalan yang rusak. Sering kalau gitu, kenapa jalannya rusak? Pasti jawabannya itu karena koruptor, orang yang korupsi. Yang seharusnya harus lebih tebal, kenapa? Dia kurangi ketebalan aspalnya. Sehingga aspalnya cepat rusak. Untuk bayangkan, dia menyiksa banyak orang, termasuk saya tersiksa aku naik atas. Bayangkan bagaimana kalau dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang dia lakukan demi mendapatkan harta yang sedikit. Demikian juga ada jalan di sebuah daerah ya. Katanya arsiteknya sangat mantap ya. Sampai jalannya bisa keriting ya. Tidak ada arsitek di dunia seperti arsitek di sini katanya. Jalannya bisa keriting. Kenapa? Karena seperti itu. Kalau korupsi berkaitan dengan hak satu orang masih mending, tapi kalau korupsi berkaitan dengan ribuan orang, ratusan ribu orang pengguna jalan, bayangkan. Yang gunakan jalan yang tersiksa berapa banyak orang, dan dia akan disiksa dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan saya ulangi, pertanyaan Allah dari mana kau dapatkan harta tersebut? Pertanyaannya sangat detail. Real per real, satu real, satu rupiah, satu dolar per dolar ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun banyak orang sudah selamat dari pertanyaan pertama, kalaupun ya ini saya rasa sedikit yang selamat, dia akan ditanya dengan pertanyaan kedua. Ini juga pertanyaan tidak kalah berat daripada pertanyaan pertama. Pertanyaannya pendek saja. Wa fima anfaqah, kemana kau habiskan harta tersebut? Ini juga jawabannya bisa panjang lebar. Mau beli apa? Beli ini. Perlu nggak beli itu? Buat apa beli ini? Buat apa beli mobil mewah? Buat bergaya saja ya. Repot. Bukankah masih banyak orang fakir miskin di sampingmu? Kenapa beli seperti ini? Bilang seperti ini. Ini pun pertanyaan yang panjang lebar. Harta yang kita habiskan ya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, ya, benarkah bahwasanya harta tersebut digunakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki atau tidak? Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Dari sini kita paham bahwasanya harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan silahkan seorang menggunakan harta tersebut, yang penting dia bisa menjawab
dua pertanyaan yang Allah akan ajukan kepada dia di akhirat kelak. Yang pertama, dari mana dia peroleh harta tersebut? Dan yang kedua, fima anfaqah, kemanakah dia habiskan harta tersebut? Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui hakikat harta, kemudian timbul pertanyaan dalam diri kita, apakah kalau begitu lebih baik kita miskin saja, tidak punya harta? Karena akhirat tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan dunia yang sangat hina, bahkan lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk, sebagaimana hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Jawabannya, kita kembali kepada ke awal pengajian, bahwasanya harta itu tidak dicela dan tidak dipuji pada zatnya, tetapi harta itu bisa dipuji jika pemiliknya bisa menggunakan harta tersebut. Ni'mal malu salih li rajul salih. Sebaik-baik harta yang baik bagi yang dimiliki oleh seorang yang baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala nabi-nabi yang kaya, yang mereka menggunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang bisa memiliki harta dan bisa digunakan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang banyak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memotivasi hamba-hambanya untuk berproduktivitas, untuk berkarya. Kenapa? Karena dunia ini merupakan mazra'atul akhirah, merupakan ladang untuk akhirat. Dan jika harta tersebut digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran yang akan diperoleh sangatlah besar. Meskipun kita mengatakan bahwasanya kebanyakan orang yang memiliki harta diuji dengan harta tidak lulus, tetapi kalau seandainya dia bisa lulus dengan ujian harta tersebut, dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. La hasada illa fitnain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, seorang yang Allah berikan harta kepada dia, kemudian dia gunakan untuk perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang yang diberikan ilmu atau hikmah, kemudian dia memutuskan perkara dengan ilmu dan hikmah tersebut. Ini dua orang ini yang sangat penting dalam kehidupan dunia. Berilmu, ilmu agama. Yang satunya adalah orang yang berharta dan hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataannya dakwah agama Allah tidak tersebar kecuali dengan dua model orang seperti ini. Satunya ustadz, yang satunya orang kaya. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menikah dengan Siti Khadijah yang mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi dikenalkan dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang juga seorang kaya yang kemudian menginfakkan hartanya untuk membebaskan budak-budak yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bicara juga tentang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kenyataannya Allah mentakdirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bertemu dengan seorang amir yang dengan kekuasaannya, dengan hartanya bisa menyebarkan dakwah. Oleh karena dua orang ini yang kata Nabi harus dihasati. Ini yang dihasati orang ini diirikan ya. Kata apa? Agar kita ingin seperti mereka. Yang satu yang memiliki ilmu, dia memutuskan perkara dengan ilmunya. Yang kedua orang yang memiliki harta dan dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan betapa banyak proyek-proyek dakwah yang tidak bisa berjalan kecuali kalau ada duit. Mau buka sekolah, kalau nggak ada duit gimana cara buka sekolah? Buka radio, kalau nggak ada infak gimana radio bisa jalan ya. Sementara yang punya harta mungkin dia cuma duduk-duduk manis di kantor, dia tanda tangan. Kalau dia tidak tanda tangan tidak jalan. Dia tanda tangan selesai, pahala ngalir sama dia, subhanallah. Ini enak orang punya duit. Sepakat nggak? Sepakat, tidak ada khilaf. Tapi kalau tidak bisa amanah, masuk neraka jahanam. Ini kenyataan tentang orang-orang yang memiliki harta yang dia jalankan, dia infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para sahabat yang miskin cemburu kepada sahabat yang kaya. Para sahabat yang miskin datang berbondong-bondong menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah membawa harta, membawa pahala yang sangat banyak. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Ya repot, ada orang kaya, sudah kaya, saleh lagi, rajin beribadah. Ini perkara yang sangat menciutkan hati-hati orang yang miskin. Sudah miskin, malas beribadah. Ini udah kaya, rajin beribadah. Sampai ada anekdot, ya, cerita di Saudi, di sana namanya Syekh Al-Muhaisin. Syekh Al-Muhaisin ini, dia adalah imam masjid Al-Qatari. Masjid Al-Qatari itu masjid daerah Aziziyah di kota Mekah. Dan dia dikenal dengan Syekh tukang nangis. Karena Syekh ini memang kalau sholat mesti menangis. Ya. Saya beberapa kali sholat di Masjid Al-Qatari ini. Dan tentu bisa lihat di YouTube juga, dia memiliki seorang anak yang masih kecil, mungkin umur 7 tahun, tapi memiliki ceramah-ceramah, ya. Anaknya masih kecil tapi sudah pintar ceramah, membantah Syiah, membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Ceramahnya bagus, dengan dia ceramah dengan menggunakan bahasa Arab yang fusha dengan i'rab yang benar. Bapaknya namanya Syekh Al-Muhaisin, seorang imam yang suka menangis. Ya. Sampai ada anekdot bahwasanya tatkala beliau sholat, datang seorang, di samping masjid itu ada hotel-hotelnya milik imam ini, ya. Maksudnya Al-Muhaisin. Satu saat ada orang Mesir sholat di masjid tersebut. Kemudian syekhnya menangis seperti kebiasaan dia. Kalau sholat pasti sering menangis. Maka orang Mesir ini, makmum minta bertanya sama makmum yang lain, ini siapa ini syekhnya? Syekh Muhaisin yang punya hotel-hotel ini. Iya, ya Allah, sudah punya hotel banyak masih nangis kan. Ini anekdot saja. Artinya ada orang-orang kaya yang luar biasa. Sudah kayanya luar biasa, ibadahnya juga luar biasa. Inilah yang dicemburukan oleh para sahabat yang miskin tentang sahabat-sahabat yang kaya tapi rajin beribadah. Mereka sholat, kami sholat, mereka juga sholat, kami puasa, mereka juga puasa. Namun mereka bersedekah, kita tidak bisa bersedekah. Maka Nabi SAW memberikan jalan keluar. Karena Nabi SAW, inna likulli tasbihah sadaqah, takbir sadaqah. Setiap takbir itu sadaqah, tasbih sadaqah, tahlil sadaqah. Maka dikerjakanlah orang-orang miskin ini. Enggak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan tasbih, tahlil, takbir. Ternyata orang-orang kaya juga demikian. Mereka juga bertasbih, mereka juga bertahlil, mereka juga bertakbir. Bagaimana ya? Makanya Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Kenyataan yang ada, Nabi SAW menyuruh seorang untuk berproduktivitas, dan terlalu banyak dalil menyuruh orang untuk berinfak. Kalau dia berinfak secara otomatis, kalau banyak dalil yang menyuruh orang untuk berinfak, berarti bisa dipahami bahwasanya syariat menyuruh dia untuk mencari harta, tapi harta tersebut bukan tujuan. Ini dalil secara tersirat. Kalau Allah dan Nabi menyuruh untuk berinfak, kalau itu dari mana uangnya untuk berinfak? Berarti dia harus cari apa? Cari harta, tapi harta tersebut adalah sekedar sarana saja untuk dia infakkan, bukan tujuan dia. Harta tersebut tidak di hatinya, tapi di tangannya. Yang di hatinya adalah akhirat. Kalau sampai seorang menjadikan harta di hatinya, berarti dia sudah binasa. Tapi harta tersebut hanyalah tujuan dia mencari harta adalah untuk akhirat. Dan ini dianjurkan dalam syariat. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya syariat menyuruh kita untuk beraktivitas, untuk berusaha, tidak minta-minta kepada orang lain, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'uhu. Salah seorang dari kalian mengumpulkan kayu bakar, kemudian dia pikul di punggungnya, dia jual atau dia perdagangkan, itu lebih baik daripada dia kemudian minta kepada orang lain, meminta harta kepada orang lain, diberi atau tidak diberi. Ini ada motivasi untuk mencari harta daripada minta-minta. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan lautan bagi kalian agar kalian bisa makan dari
daging ikan yang segar dari lautan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha." Dan kalian bisa istikhraj, bisa mengeluarkan dari laut tersebut perhiasan yang kalian pakai. Di sini ada kalimat istikhraj, ada proses bagaimana seorang bisa mengeluarkan dari laut. Ini butuh ilmu untuk bisa mendapatkan perhiasan dari laut, entah mutiara, entah yang lain. Ini butuh ilmu. Dan Allah mengisyaratkan bahwa sini adalah Allah menyebutkan ayat ini dalam bentuk minnah dari Allah, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalian bisa mengeluarkan perhiasan dari lautan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas motivasi